Mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Vaksin ya, kalau menurut saya pribadi saya tuh belum nggak mau sih kalau divaksin. Soalnya saya melihat dari beberapa media-media itu banyak yang bilang bahwa efek samping dari vaksin sendiri itu mengerikan juga ya. Jadi saya belum nggak bisa vaksin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di kegiatan sosialisasi ini. Perkenalkan, nama saya Uun Prastia Martiningsih, mahasiswa reguler sore Akademi Farmasi Jember sekaligus peserta KKN Pengabdian Mandiri tematik COVID-19 tahun 2021 di Akademi Farmasi Jember. Teman-teman, tahu nggak sih, di tahun 2021 ini ternyata masih ada loh masyarakat di sekitar kita yang belum divaksin dan masih ragu untuk melakukan vaksinasi. Kenapa? Setelah melakukan riset, seperti yang kalian lihat di pembukaan video, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu dan salah memahami apa sih itu vaksin dan manfaatnya di era pandemi seperti sekarang ini. Jadi, pada platform kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 di era pandemi dan meluruskan kesalahpahaman masyarakat tentang vaksin. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya sendirian karena sekarang sudah ada Mbak Sakinah. Halo Mbak. Beliau ini adalah seorang apoteker yang ahli di bidangnya, sekaligus guru dan rekan kerja saya di Rumah Sakit Al-Huda Genteng, Banyuwangi. Nah, sudah siap ini materinya Mbak? Biar tidak terlalu lama, langsung saja kepada Mbak Sakinah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sakinah, saya adalah apoteker di Rumah Sakit Al-Huda. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan singkat tentang COVID-19, bagaimana cara mencegah dan menghindarinya. Sebelumnya, kita coba pelajari dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 atau kita juga mengenal sebagai virus corona atau SARS-CoV-2 itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan, kemudian infeksi paru berat, sampai dengan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China, dan sampai saat ini sudah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Bagaimanakah perkembangan COVID-19 di Indonesia? Ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan COVID mulai ditemukan pertama kali. Kalau di Indonesia pertama kali itu Februari 2020 sampai dengan sekarang Agustus 2021. Grafiknya naik terus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021, rata-rata per minggunya ada 16.760 kasus baru. Kemudian untuk angka kematiannya juga sama, mulai awal ditemukan sampai dengan saat ini Agustus 2021, grafiknya juga terus naik. Rata-rata satu minggunya ada 1.197 kematian. Ini di Indonesia. Lalu bagaimanakah cara kita mengetahui tanda-tanda orang yang terinfeksi virus COVID-19? Gejalanya apa sih? Gejala yang paling umum muncul itu adalah pertama, seseorang yang terinfeksi oleh COVID-19 itu biasanya demam. Kemudian kalau muncul batuk, batuknya biasanya batuk kering atau batuk yang tidak berdahak. Bisa juga timbul sesak. Kemudian gejala-gejala lain yang mungkin
terjadi adalah diare, kemudian bisa juga sakit kepala, bisa juga konjungtivitis atau kemerahan di area mata, bisa anosmia. Ini yang sering ditemui. Anosmia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencium atau merasa. Jadi biasanya kalau makan tidak ada rasanya, kemudian membau tidak bisa membau. Nah, itu adalah anosmia, merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Dan yang terakhir adalah ruam kulit, jadi kulitnya kemerahan atau ada bintik-bintik merahnya. Kemudian setelah kita mencoba melihat apa sih gejalanya seseorang terkena COVID-19, nah kita mulai penasaran apakah betul saya atau seseorang itu terinfeksi COVID-19. Ada dua cara untuk memastikan bahwa seseorang itu memang terinfeksi, yaitu melakukan tes dan tracing. Pertama, tracing dulu. Tracing ini artinya kita coba telusuri apakah selama periode 7 sampai 10 hari ke belakang kita itu kontak erat atau melakukan hubungan jarak dekat ya, maksudnya berkomunikasi atau bertemu dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kalau misalkan dalam periode 7 sampai 10 hari itu kita ketemu kontak dengan mereka, bisa jadi kita ini juga sudah terinfeksi COVID-19. Makanya orang-orang tersebut biasanya disebut sebagai suspek atau diduga terinfeksi COVID-19. Nah, untuk memastikan betul tidaknya kita terinfeksi, maka kita melakukan yang namanya tes. Tes untuk mengetahui COVID-19 itu ada dua macam, yaitu tes antigen dan tes PCR. Bedanya apa? Dua-duanya sebenarnya sama-sama menggunakan metode swab. Tapi bedanya kalau antigen itu biasanya yang di-swab hanya hidung, sedangkan PCR itu yang di-swab adalah hidung dan tenggorokan. Setelah dilakukan swab inilah nanti bisa ditegakkan dugaannya bahwa memang benar seseorang itu terinfeksi atau tidak oleh virus COVID-19. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19? Di awal COVID-19 ini ada, dulu pemerintah mengajarkan 3M, gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan varian dari COVID-19 ini sendiri, akhirnya 3M ini berkembang menjadi 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker ini tentunya harus digunakan dengan cara yang benar. Bukan menggunakan masker di bawah hidung, hanya menutupi bagian mulut saja, atau bahkan tidak menggunakan masker sama sekali. Jadi menggunakan masker itu harus rapat, menutup supaya saluran pernafasan kita yaitu hidung dan mulut itu kurang kontaknya dengan virus COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini juga ada alternatifnya. Kalau semisal tidak ada air mengalir atau sabun cuci tangan, itu bisa menggunakan hand sanitizer. Dua-duanya sama-sama difungsikan untuk menghilangkan virus yang menempel di permukaan tubuh, terutama di permukaan tangan. Karena kadang-kadang ketika kita memegang sesuatu, kita tidak tahu apakah itu juga ada bakteri atau virus di permukaan benda yang kita sentuh. Kemudian kita bisa langsung makan atau mengucek mata, itu kan berarti kita memindahkan virus itu dari benda yang kita pegang ke bagian tubuh kita. Nah, disitulah adalah proses penularannya. Kemudian menjaga jarak fisik minimal 1 meter, karena secara tidak kita sadari biasanya ketika kita ngobrol dengan orang, terutama ketika kita tidak pakai masker, akan ada droplet atau muncratan air ludah yang keluar dari mulut kita. Apalagi kalau misalkan kita dalam kondisi batuk atau kita dalam kondisi flu sehingga kita bersin. Nah, itu bisa menyebabkan cairan tubuh dari mulut kita atau dari hidung kita itu terkena ke orang yang sedang berbicara dengan kita, sehingga jarak aman untuk berbicara dengan orang itu adalah minimal 1 meter. Kemudian yang keempat ini ada membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas ini kenapa penting? Karena ibaratnya kalau misalkan saya terkena virus COVID-19, kemudian pekerjaan saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti saya akan menyebarkan virus COVID yang ada di dalam diri saya ke tempat-tempat yang saya kunjungi. Sehingga ketika seseorang itu terkena COVID, makanya diminta untuk isoman.
isolasi mandiri, artinya supaya dia tidak menyebarkan virus itu ke tempat-tempat lain yang dia kunjungi. Begitu juga dengan orang sehat, karena kita yang sehat pun belum tentu pada saat ini memang betul-betul tidak terinfeksi COVID-19. Bisa jadi kita terinfeksi tapi kondisi kita tanpa gejala, sehingga kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh membawa virus itu ke tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan yang terakhir adalah menghindari keramaian dan kerumunan. Ini sama dengan membatasi mobilitas dan menjaga jarak fisik. Kerumunan yang lebih banyak itu cenderung menyebabkan potensi penyebaran virus itu lebih tinggi. Kemudian langkah yang paling efektif dan sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini, termasuk seluruh pemerintahan di dunia, itu adalah vaksinasi COVID-19. Jadi vaksinasi ini sebenarnya adalah salah satu cara yang dianggap ampuh untuk mencegah seseorang atau sekelompok masyarakat ini terjangkit virus COVID-19. Sebenarnya prinsipnya vaksin COVID-19 ini tidak bisa menjamin seseorang itu akan bebas dari virus COVID-19, tidak akan terinfeksi selamanya. Bukan seperti itu. Jadi vaksin ini hanya mempersiapkan diri kita untuk istilahnya berperang dengan virus COVID-19 apabila nanti kita suatu saat terkena virus tersebut. Kemudian dia juga meminimalkan kemungkinan kita untuk terkena virus COVID-19. Jadi kalau digambarkan misalkan kita suatu hari sudah melakukan vaksinasi, kemudian dalam perjalanannya ternyata kita terinfeksi virus COVID-19. Nah, ketika kita sudah melakukan vaksinasi tersebut, maka tubuh kita ini sudah dilatih dulu untuk membentuk antibodi yang siap berperang kalau sewaktu-waktu virus COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanya orang-orang yang telah divaksin itu cenderung lebih cepat sembuh bila terkena virus COVID-19 ini. Atau bisa jadi gejalanya tidak terlalu parah karena yaitu tadi vaksin ini sudah mempersiapkan tubuh kita, sudah membentuk antibodi sendiri untuk melawan virus COVID-19. Begitu mekanisme bekerjanya. Bagaimana perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Pada awal vaksin COVID ini datang ke Indonesia, tepatnya bulan Februari 2021, itu banyak sekali masyarakat yang menolak vaksin. Karena alasannya vaksin itu dianggap terlalu cepat diciptakan, kurang penelitiannya, belum tahu efektivitasnya dalam mencegah yang namanya virus COVID-19 ini, sehingga banyak orang yang meragukan vaksin ini. Nah, akhirnya tenaga kesehatanlah golongan pertama yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kita garda depan itu mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kan makin banyak ya penelitian tentang COVID-19. Makin banyak juga edukasi-edukasi yang diberikan baik oleh pemerintah maupun oleh tenaga kesehatan terkait kegiatan vaksinasi ini. Sehingga masyarakat akhirnya mulai teredukasi, mulai tahu pentingnya vaksinasi dan akhirnya mulai angka vaksinasi di Indonesia ini mulai naik. Sampai dengan Agustus 2021 itu setidaknya hampir 60 juta masyarakat Indonesia paling tidak sudah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Sedangkan kalau untuk masyarakat Indonesia yang mendapatkan 2 dosis atau vaksinasi penuh, itu ada sekitar 30 juta lebih masyarakat Indonesia. Dan angka ini akan terus bertambah insya Allah. Kemudian siapa saja yang dapat menerima vaksin COVID-19? Pada awal dikenalkan di dunia vaksinasi ini, hanya kalangan terbatas saja yang bisa menerima vaksin COVID. Jadi dulu kalau di Indonesia yang bisa menerima vaksin COVID itu hanya masyarakat dengan rentang usia 18 sampai 58 tahun. Itu pun juga masyarakat yang kondisinya sehat, artinya tidak ada penyakit penyerta. Nah, kemudian setelah berkembang, sekarang semakin banyak masyarakat yang bisa divaksin. Nah, saat ini selain dewasa sehat, dewasa dengan penyakit penyerta, misalkan seseorang yang punya penyakit gula atau punya penyakit jantung atau penyakit stroke, selama dia diizinkan oleh dokter yang merawatnya setelah konsultasi dan kondisinya pada saat akan divaksin itu terkendali, maka orang itu bisa divaksin COVID-19. Kemudian yang terbaru juga
per bulan Juli akhir sampai Agustus ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk anak-anak usia lebih dari 12 tahun untuk menerima vaksin. Nah, vaksin yang diterima ini adalah jenis, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian lansia atau orang-orang usia lanjut di atas 58 tahun itu juga bisa menerima vaksin COVID-19. Dan yang paling terbaru juga, ibu hamil dan menyusui ini juga bisa mendapatkan vaksin COVID-19, tapi ada jenis-jenis vaksin tertentu yang bisa diberikan. Kemudian jenis vaksinnya apa saja? Kemudian di mana kita bisa mendapatkan vaksin tersebut? Jenis vaksin COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia itu ada 5 macam. Yang pertama ini Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin yang diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Yang pertama kali masuk. Kemudian disusul dengan masuknya Sinopharm. Kemudian ada AstraZeneca. Nah, AstraZeneca inilah vaksin yang memang sangat direkomendasikan untuk kaum lansia atau orang-orang dengan usia lanjut. Kemudian yang terbaru di bulan Agustus masuk juga Moderna. Moderna ini adalah vaksin yang digunakan sebagai booster atau vaksin ketiga bagi tenaga kesehatan dan bagi masyarakat yang belum menerima vaksin sama sekali. Itu bisa pakai Moderna. Kemudian yang terakhir adalah Pfizer. Pfizer ini juga baru masuk di bulan Agustus akhir ini, ditujukan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk anak-anak usia lebih dari 12 tahun, pilihan vaksinnya bisa menggunakan Sinovac. Kalau untuk ibu hamil, ada 3 macam vaksin yang bisa digunakan, Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Selebihnya bisa memilih. Bukan memilih ya sebenarnya, semua jenis vaksin bisa digunakan, tergantung ketersediaannya. Nah, vaksinasi ini bisa didapat di semua fasilitas kesehatan primer atau di puskesmas maupun di rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk melakukan program vaksinasi COVID-19. Kemudian, kalau kita sudah melakukan yang namanya vaksin, maka biasanya akan muncul yang namanya kejadian ikutan pasca vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI namanya. Yang namanya suatu benda atau suatu obat dimasukkan ke dalam tubuh manusia pasti akan menimbulkan efek. Nah, begitu juga dengan vaksin. Vaksin ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka biasanya dia akan memberikan efek samping. Di mana efek samping ini sebenarnya tidak berbahaya. Ini hanya ikutan saja. Jadi karena benda itu asing masuk ke dalam kita, maka akan menimbulkan efek. Efek samping atau KIPI yang sering muncul ketika sudah divaksin biasanya adalah nyeri dan kemerahan di area suntik atau kita mengenal istilah Jawanya kemeng. Kemudian biasanya seseorang juga bisa mengalami demam ringan sampai menggigil, bisa juga sakit kepala, nyeri otot di seluruh tubuh, bisa juga dia mengalami mual sampai dengan muntah, dan bisa juga mengalami diare. Ini adalah 6 jenis efek samping dari vaksin yang biasanya sering ditemui. Tapi beda orang, beda efek samping yang dirasakan. Ada juga orang-orang yang kondisinya memang fit, kondisinya memang baik saat divaksin itu juga biasanya malah tidak muncul sama sekali reaksi ini. Jadi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi ini bukan menjadi penghambat kita untuk melakukan vaksin. Vaksin tetap adalah pilihan terbaik saat ini untuk mencegah virus COVID-19. Ikhtiar untuk mempersiapkan diri apabila suatu hari nanti tahu-tahu dapat rezeki kena virus COVID-19. Begitu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Mbak Sakina, sangat mudah dipahami sekali. Kita langsung ke sesi berikutnya aja, yaitu tanya jawab ya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat sekitar kita. Boleh sekalian dijawab ya Mbak, biar masyarakat dan warga sekitar kita ini tahu kebenarannya dan nggak mudah percaya lagi sama hoax-hoax yang ada di media sosial saat ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, ketika kita sudah melakukan vaksin COVID-19 ini, itu apakah membuat kita menjadi sakit COVID, Mbak? Jika kita sudah melaksanakan COVID, apakah kita juga bisa
positif COVID-19 seperti itu? Memang biasanya orang-orang itu menganggap ketika kita divaksin berarti kita dimasukkan virus COVID di dalam tubuh kita. Nah, ini sudah banyak masyarakat yang beranggapan seperti ini. Jadi, vaksin itu macamnya banyak ya. Seperti misalkan vaksin jenis Sinovac itu adalah vaksin yang dimatikan, artinya ditidurkan. Dia adalah vaksin yang tidak aktif, sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak akan memberikan efek seseorang itu menjadi positif COVID. Nah, sama halnya ketika kita dulu cacar kemudian ada vaksin cacar. Vaksin cacar tuh juga sama, jadi dia adalah vaksin yang tidak aktif, dimasukkan ke dalam tubuh. Ketika suatu hari cacar itu memang menyerang kita, tubuh kita sudah mempelajari, cara menghadapi cacar itu seperti ini, karena sudah ada cacar di dalam tubuh kita. Jadi bukan kita positif, tapi tubuh kita diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana cara menghadapi virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, COVID juga seperti itu. Bukan berarti seseorang yang divaksin itu dia pasti positif COVID, bukan. Jadi ketika dia divaksin, dia diberikan suatu bagian dari virus itu untuk tubuh kita belajar bagaimana cara menghadapi virus itu kalau nanti virusnya benar-benar masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya sekarang ada yang namanya pemeriksaan antibodi COVID-19. Nah, itulah yang akan menunjukkan hasil positif. Nah, ketika kita cek antibodinya setelah kita vaksin, biasanya 28 hari setelah vaksin, kalau kita cek di lab antibodi kita terhadap COVID-19, nah itu dia akan menunjukkan angka yang signifikan, artinya banyak antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita. Tapi ketika kita melakukan tes swab, baik itu swab antigen maupun tes PCR, itu dia tidak akan menunjukkan hasil yang positif. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Pertanyaan yang kedua ini, ketika seseorang sudah pernah terkena COVID atau sudah positif COVID-19, ini masih perlu nggak sih Mbak melakukan vaksin? Soalnya kan sudah pernah ada virus yang ada di dalam tubuh. Itu gimana Mbak? Jadi seseorang yang pernah terkena COVID-19 itu kan dikatakan bisa terkena lagi oleh virus tersebut. Nah, ada dua macam antibodi seseorang yang pernah terkena virus COVID. Jadi misalkan nih, saya pernah terkena COVID, tapi pada saat itu saya adalah orang tanpa gejala. Nah, itu menurut penelitian dan menurut beberapa ahli, belum tentu pada saat terkena COVID saat itu, tubuh saya sudah membentuk antibodi. Karena virus yang menginfeksi saya itu kurang kuat untuk membuat tubuh saya ini bisa membentuk antibodi yang cukup. Sehingga ada potensi untuk terkena lagi. Nah, kemudian apakah masih perlu vaksin kalau sudah pernah terkena? Tentu masih perlu. Karena kita tidak tahu, yang namanya COVID-19 ini virusnya terus berkembang. Seperti yang kita tahu sampai sekarang sudah ada varian Delta dan Lambda. Artinya dia pun juga berkembang. Maka kita juga harus mempersiapkan tubuh kita dengan antibodi yang cukup. Kalau sudah pernah terinfeksi pun juga harus tetap vaksin supaya antibodi yang terbentuk di dalam tubuh itu cukup untuk mengatasi berbagai macam varian COVID-19. Nah, biasanya orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID itu 3 bulan setelah terinfeksi itu baru boleh melakukan vaksinasi. Karena dianggap setelah dia terkena virus COVID-19 kemudian sembuh, maka dia sudah punya antibodi yang terbentuk secara alami di dalam tubuhnya. Usia antibodi alami itu diperkirakan menurut penelitian ya, diperkirakan sekitar 3 bulan. Sehingga 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari virus COVID-19, orang itu juga disarankan untuk melakukan vaksinasi. Itu juga kenapa vaksinasi itu ada yang namanya booster. Makanya tenaga kesehatan diberikan vaksin ketiga. Karena virus ini terus berkembang. Antibodi kita juga perlu terus ditambah atau dinaikkan tingkat untuk siap menghadapi virus COVID-19. Jadi masih perlu ya, meskipun sudah pernah terkena virus COVID-19.
Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka berakhir sudah kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Sakina karena telah menyempatkan waktunya untuk kita semua untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.